Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan semangat selalu. Kita bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlementaria dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja serta kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Komisi 3 DPR RI meminta penjelasan kepada Kapolda Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan program vaksinasi di Provinsi Sumatera Barat. Tim Komisi 3 DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi, Pangeran Hairul Saleh melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Edi Mardianto, dan pejabat utama Polda Sumatera Barat di Ruang Jenderal Hugeng Lantai 4 Mapolda Sumatera Barat di Kota Padang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh mengatakan, jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai 5,5 juta jiwa, sementara yang telah mendapat vaksin baru mencapai 12,4% atau belum sampai 1 juta jiwa penduduk. Nah, ini tadi kita mintakan kepada Pak Kapolda untuk melakukan akselerasi percepatan bagaimana semua penduduk di Sumatera Barat ini cepat mendapat semua vaksin. Jadi upaya-upaya atau sosialisasi kepada semua kabupaten kota, perlu dukungan gubernur, kepala daerah dan sebagainya. Anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i berpendapat, lambatnya program vaksinasi di Sumatera Barat diakibatkan kurangnya penyaluran vaksin dan tenaga medis yang kurang memadai. Yang terkait dengan Satgas Covid di Sumatera Barat, itu sudah cukup baik, tinggal masalah penanganan vaksinasi karena ada kekurangan tenaga medisnya. Komisi 3 DPR RI juga memperingatkan pihak Polda Sumatera Barat akan potensi persoalan hukum pada masa pandemi COVID-19, seperti penimbunan obat-obatan dan kebocoran keuangan negara terkait penanganan pandemi COVID-19. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Taman Nasional Gunung Ciremai, Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dan dalam kunjungannya, anggota DPR RI Komisi 4 meninjau langsung ke tempat terjadinya kebakaran hutan tahun 2019. Hal ini guna melihat kembali perkembangan pemulihan hutan gambut di Provinsi Jawa Barat, Majalengka. Anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno meminta agar lahan bekas kebakaran bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan MPA. Tujuannya untuk menjaga kelestarian kawasan sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup dan manusia di sekitarnya, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemulihan fungsi hutan dan lahan dalam kegiatan penghijauan lingkungan. Saya diantaranya mengusulkan agar lahan eks kebakaran ini itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, minimal oleh anggota MPA dengan diberikan fasilitas, sebut saja KBR, sebut saja program Bank Pesona, itu dengan melestarikan bekas kebakaran itu. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, pemerintah dalam hal ini KLHK harus aktif memberikan edukasi ke masyarakat atau swasta agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Anggia mengatakan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan bukan cuma tugas KLHK, tetapi juga masyarakat sekitar. Betapa besarnya pengaruh atau posisi strategis dari masyarakat untuk ikut mengendalikan itu, untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Dan ke depan memang pasti kita akan jauh lebih mendorong bagaimana mitra, terutama dalam hal ini adalah KLHK, untuk melibatkan masyarakat untuk dalam pengendalian. Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI terus berupaya memperkaya pemahaman dan kualitas guna meningkatkan kualitas sebagai sistem pendukung keahlian dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Ditemui usai seminar bertajuk Peran Pembentukan Undang-Undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi di Tangerang, Banten baru-baru ini, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI, Tanti Sumartini mengatakan, seminar ini diadakan guna memperkaya sudut pandang yang berbeda dari para akademisi, praktisi, serta tenaga ahli DPR RI terkait peran pembentuk undang-undang. Kalau Puspanlak sendiri, SDM-nya itu terdiri dari
analis pemantauan pelaksanaan undang-undang yang kita sebut analis pemantauan, kemudian legal drafter dan juga analis kebijakan. Harapannya sih Puspanlak semakin bisa memberikan dukungan dan itu real kepada anggota dewan. Tapi kita punya sisi yaitu pemantauan pelaksanaan undang-undang. Anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus kuasa hukum DPR RI, Arteria Dahlan, mengapresiasi kinerja Puspanlak BK DPR RI dalam pendampingan dan kolaborasi setiap penanganan perkara di MK maupun pelaksanaan seminar penguatan pemahaman bagi masyarakat luas terkait peran DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. Menjadi jembatan komunikasi antara DPR dengan publik. Saya pikir rakyat itu pastinya rasional, tapi memang rakyat itu belum terinformasi dengan baik dengan kerja-kerja hebat, kerja-kerja serius DPR dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari Banten, Ayu dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pastikan Anda jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari BKSAP, DPR RI dorong keterlibatan akademisi untuk capai target SDGs. Setelah jeda berikut ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong keterlibatan semua pihak, khususnya akademisi, baik mahasiswa maupun para dosen untuk mencapai target Sustainable Development Goals atau SDGs, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin baik. Hal ini disampaikan saat sosialisasi BKSAPD di Kabupaten Banyumas. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menegaskan, peran parlemen dalam mendorong pencapaian target SDGs sangat krusial. Namun masih perlu keterlibatan semua pihak, khususnya perguruan tinggi dan mahasiswa. Ini harus ada keterlibatan dari semua pihak, ya, bukan hanya dari satu pihak. Dan keberhasilan implementasi SDGs di dalam dekade aksi sekarang ini di tahun 2020 hingga 2030 ada keterlibatan semua pihak. Jadi dari pemerintah, dari parlemen, dari perguruan tinggi, mahasiswa, dan semuanya. Wakil Ketua BKSAP Ahmad Hafiz Thohir menyatakan, sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih harus menjadi prioritas pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah. Dari sisi pembangunan, mereka selalu kekurangan dukungan pendanaan. Sementara kalau kita perhatikan juga ya, yang kita bangun saat ini sudah sedemikian besar, tetapi memang kita kurang beruntung. Feedback yang kita lakukan dari anggaran yang begitu besar tersebut belum mencukupi untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita, sehingga penerimaan negara pun mengalami defisit. Dari Kabupaten Banyumas, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendukung proyek jembatan penghubung antar Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Adanya infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau, baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mendukung Gubernur Kepulauan Riau yang berencana membangun jembatan penghubung Batam dan Bintan. Jembatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antara Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Ya, Komisi 5 memang mengadakan kunjungan spesifik khusus di Kepri ini. Salah satu tujuan kita adalah melihat persoalan jembatan penghubung antara Batam dan Bintan. Jadi salah satu untuk yang bisa mendorong perekonomian Kepri adalah persoalan jembatan penghubung. Maka oleh karena itu teman-teman Komisi 5 tadi sudah juga dengarkan semuanya, bahwa memberikan dukungan yang besar terhadap pembangunan ini. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengaku senang dengan adanya kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI. Ansar Ahmad berharap Komisi 5 DPR dapat membantu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka membangun jembatan penghubung Batam, Bintan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Semua progres kita ikuti. Apa yang harus dilaksanakan oleh Pemda, kita laksanakan, kita sediakan anggarannya.
kita menganggarkan keseluruhan itu plus minus 50 miliar rupiah. Baik pembebasan lahan, kemudian survei batimetri, kemudian FS-nya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka memastikan kesiapan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi di Pulau Lombok. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 1 DPR RI Bambang Kristio mengatakan, Komisi 1 ingin memastikan kesiapan Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus memberikan dorongan maksimal atas segala upaya yang dilakukan Kemenkominfo, khususnya di Pulau Lombok, agar bisa berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan yang diharapkan, mengingat Lombok akan menggelar 2 event besar, yakni pagelaran World Superbike dan MotoGP. KEK Mandalika di Pulau Lombok, yang pada tahun ini insya Allah akan menggelar 2 perhelatan yang bertaraf internasional, yaitu MotoGP dan WSBK. Berdasarkan paparan yang disampaikan tadi, kita merasa yakin dan percaya bahwa kedua event tersebut akan siap dilaksanakan. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani mengatakan, perlu ada pendampingan dalam program pelatihan pembuatan paket wisata berbasis kearifan lokal. Selain itu, terkait pembangunan Base Transceiver Station atau BTS, harus ada kerjasama terutama dengan Kementerian Kehutanan karena berkaitan dengan populasi satwa. Mereka. Jadi memang peran bakti terlihat lah ya, ini memang ada di garda terdepan terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk sarana komunikasi dalam hal ini Wi-Fi, lalu BTS juga. Tadi juga disampaikan beberapa tantangan-tantangan, semisalnya ya kondisi atau kontur daerah yang memang tidak selalu kondusif. Layanan telekomunikasi dengan kualitas prima bisa dinikmati di kawasan Mandalika, diharapkan sudah tidak ada lagi blank spot, sehingga event Superbike dan MotoGP bisa berjalan dengan sukses. Dari Nusa Tenggara Barat, Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendesak PT Petrokimia Gresik memperbaiki tata kelola dan distribusi pupuk kepada masyarakat, khususnya pupuk subsidi, sehingga tidak merugikan petani di masa tanam. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Gresik, Jawa Timur, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah menyayangkan masih tingginya gap atau rentang antara kebutuhan pupuk oleh petani dengan yang terrealisasi dan disalurkan. Kementerian dan lembaga yang menangani pupuk perlu melakukan koordinasi dan menghitung ulang antara kebutuhan dan kemampuan produksi oleh pabrik pupuk milik BUMN. Catatan penting bersama-sama tentunya dari kita mengingatkan, DPR harus mengingatkan, kemudian dari PT Pupuk juga dalam proses produksinya juga harus lebih maksimal lagi, dan tentunya bisa menempatkan mana yang modelnya adalah mekanisme bisnis dan juga modelnya mekanisme subsidi. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi berharap Pemda mendukung penyaluran pupuk dengan mempercepat penerbitan SK Dinas. Pasalnya, BUMN tidak bisa menyalurkan pupuk tanpa adanya SK Dinas terkait karena akan berkaitan juga dengan anggaran. Itu rata-rata di awal tahun, karena PT Pupuk itu tidak bisa menyalurkan sebelum ada SK dari dinas. Kalau belum ada SK dari dinas dia menyalurkan, itu kena pelanggaran, dan itu penyimpangan itu tidak boleh. Gitu. Komisi 6 DPR RI akan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, dan data yang didapatkan kepada Kementerian BUMN dan meneruskannya kepada Komisi 4 DPR RI. Dari Jawa Timur, Domingus Titi Heru, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi PT Freeport Indonesia memberi kesempatan putra daerah bekerja di perusahaan tersebut. Ditemui saat memimpin kunjungan Komisi 7 DPR RI ke Freeport, Papua baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot mengatakan, tidak benar PT Freeport Indonesia banyak mempekerjakan warga asing.
Lamhot melihat langsung dan bertemu berdialog langsung dengan warga Papua yang berkesempatan bekerja di perusahaan tersebut hingga menjadi manajer. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa informasi yang selama ini beredar di masyarakat ataupun di publik bahwa anak-anak Papua tidak diakomodir di Freeport itu adalah informasi yang sangat salah. Dan pada hari ini selama kunjungan kami sebagai anggota DPR RI dari Komisi 7, kami sudah melihat secara langsung bahwa begitu banyak anak-anak Papua yang menempati posisi-posisi strategis. Sementara itu, putra daerah Papua, manajer di PT Freeport Indonesia, Deki Sulemal, memuji kebijakan PT Freeport Indonesia yang memberi kesempatan luas bagi putra Papua. Deki menyampaikan ada ribuan putra Papua yang bekerja di PT Freeport Indonesia. Sekarang itu untuk Papua itu juga memperhatikan, perusahaan memperhatikan dan juga ada prioritas melalui program Nemangkawi, terus melalui perwakilan perusahaan kami yang namanya PAD, juga kerjasama dengan itu anak-anak putra daerah itu terbuka. Dari Timika, Papua, Habibie Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mendorong peningkatan koordinasi dalam layanan Jumpa Airport VIP Service and Lounge terhadap pejabat negara yang sedang bertugas di daerah maupun para tamu negara yang berkunjung. Ditemui usai memimpin rapat tim Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dengan pihak PT Gapura Angkasa, PT Angkasa Pura, perwakilan pemerintah Provinsi Bali, perwakilan beberapa maskapai penerbangan dan stakeholder terkait di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali baru-baru ini, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, penurunan level PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mendorong peningkatan arus transportasi masyarakat, khususnya penerbangan. Untuk itu, pihak Jumpa perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pihak otoritas bandara agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi kita juga minta bahwa ada koordinasi, kemudian koordinasi secara internal gitu, terintegrasi gitu. Kemudian dari Angkasa Pura, dari Gapura, dari Jumpa itu sendiri sehingga di lapangan itu bisa saling bersinergi gitu ya. General Manager Gapura Angkasa, Oka Tiaksa menjelaskan, layanan Jumpa kini sudah bisa diberikan di 41 bandara di seluruh Indonesia. Pihaknya berjanji akan terus meningkatkan pelayanan dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait di bandara. Dan yang menjadi penekanan kami, peningkatan koordinasi tentunya di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan bandara lainnya. Dan terkait dengan soft skill ya, ketanggapan kemudian kecepatan berkoordinasi. Dari Kota Denpasar, Bali, Syahroni, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.